Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan demokan aplikasi sistem Bumi Desa. Pertama-tama ini untuk pengunjung, ada home, products, layanan, galeri, testimoni, dan kontak. Watch the video, ini video dari Bumi Desa itu sendiri. Ini saya hanya contoh, nanti tinggal dikonfigurasi di dalam backendnya. Nah, ini untuk products. Untuk products bisa dipesankan dan mengarahkan ke chat WA. Read more untuk melihat detail dari produknya. Lalu more products ini untuk melihat produk apa aja. Di sini saya batasi satu halaman tuh ada 9. Ada 9 produk gitu. Lalu ada layanan, layanan apa saja yang ada di Bumi Desa. Jika pengunjung ingin lihat ini detail, bisa diklik read more. Nah, lalu testimoni ini nanti bisa diinputkan di backend juga. Di sini saya inputkan 3. Dan selanjutnya ada kontak. Kontak ini adalah pertanyaan dari si pengunjung itu. Ini kita tes dulu demonya. Send message. Nah, jika berhasil, ini ada notifikasi berhasil menambahkan pesan. Nah, selanjutnya kita demokan yang direktur. Oke, berhasil. Nah, di direktur ini dia bisa mengakses semua fitur. Nah, dimulai dari my profile, ini dia bisa ngedit datanya sendiri. Lupa password, ini adalah fitur ketika seseorang akun yang lupa password. Kita klik reset di sini, nanti passwordnya berubah menjadi username-nya. Nah, manajemen users, ada direktur, pengurus, dan capdesk. Nah, di sini kita sesuaikan ya datanya. Nah, bedanya di pengurus ini dia ada satu usaha yang diurusnya itu apa? Tambahkan. Nah, ini register, manajemen register. Ini akun apa saja sih yang barusan mendaftar kan gitu. Kalau mau kita aktifkan, aktifkan. Kalau mau dihapus, ya dihapus. Nah, lalu untuk manajemen usaha ada wilayah. Yang pertama, wilayah apa saja ditambahkan nanti disesuaikan. Lalu di sini ada usaha juga. Usaha apa aja yang wilayahnya itu di mana kan gitu. Lalu pendidikan ini dari beberapa pendidikan ini nanti dimasukkan di select field, select di manajemen users ketika mau nambahkan direktur, capdesk ataupun pengurus. Nah, untuk manajemen surat yang pertama ada instansi. Nah, kan instansi ini, instansi apa aja kan gitu. Lalu ada surat masuk. Di sini bisa kita kasih contoh untuk surat. Disesuaikan. Perihalnya bisa tes, tes, tes. Nah, ini di sini adalah isi suratnya. Isi suratnya ini bisa dibuat pakai tabel, juga bisa nanti diusahakan didesain suratnya di sini. Nah, kalau udah berhasil, ini misalnya mau ditambahkan gambar boleh, tambahkan, baru kita simpan dan berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat surat tersebut. Nah, kan gitu, selesai untuk surat. Nah, sama juga dengan surat keluar. Surat keluar juga sama aja seperti surat masuk tadi. Ada di sini untuk isi suratnya disesuaikan. Nah, dah. Lalu selanjutnya ada pengeluaran di sini di data keuangan. Kita pilih pengeluaran di usaha yang mana. Misalnya saya pilih pertama ini. Nah, kan kita tambahkan. Kode ini otomatis menambah sendiri sesuai dengan banyaknya transaksi. Misal tanggal 4 hari ini. Tes. Misalnya ini pengeluaran pertama itu berapa sih biayanya? 3.000 misalnya. Tes 2 ribu. Nah, ada 2 item hari ini. Baik.
Selesai, di sini bisa lihat detailnya. Nah, ini dia detailnya. Begitu, bisa langsung di-print untuk pengeluaran tadi. Nah, oke, baik, selesai. Ini untuk pengeluaran. Nah, pemasukan pun sama saja seperti data pengeluaran. Nah, di sini usaha yang mana sih hari ini yang ada pemasukan kan gitu misalnya. Nah, tinggal ditambahkan seperti tadi. Nah, gitu. Nah, oke. Lalu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan misalnya di sini ada Pertamini. Kita select kan dari tanggal 1. Nah, baik, bisa diekspor ke PDF. Nah, ini dia laporan pengeluaran tersebut. Bisa diekspor Excel juga. Oke, baik. Beres. Nah, laporan keuangan, laporan pemasukan sama juga seperti tadi, sama seperti di laporan pengeluaran. Bisa di-select filter. Nah, gitu. Lalu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi. Nah, di sini bisa dilihat ini keseluruhannya dari laba rugi tersebut. Gitu. Laporan laba rugi dari keseluruhannya ya, dari pemasukan sampai pengeluaran. Di sini ada keuntungan. Keuntungannya kalau warna hijau ini berarti untungnya sampai 7 juta gitu. Bisa diekspor ke PDF juga. Baik, selesai untuk laporan laba rugi. Nah, lalu untuk surat masuk. Nah, untuk surat masuk di filter. Nah, berarti dari tanggal 1 sampai 31 untuk tahun ini belum ada. Nah, coba kita buat di tahun sebelumnya. Bulan 11 tanggal 1. Filter. Dapat. Ini dia suratnya, satu surat. Bisa diekspor suratnya di PDF. Dan juga diekspor ke Excel juga. Nah, baik. Selesai. Lalu untuk laporan surat keluar juga sama seperti laporan surat masuk. Bisa diselect tanggalnya. Misalnya ini untuk surat Oke, kita filter dulu dari tanggal tersebut. Nah, ini ada sebanyak 2 surat ini. Seperti biasa juga bisa diekspor PDF. Nah, gitu. Baik, selesai. Lalu di sini adalah halaman home-nya ini untuk konten. Nah, di sinilah bisa disesuaikan untuk halaman tampilan depan tadi. Dan layanannya apa saja, deskripsinya bisa ditulis. Lalu ada galeri juga, ini untuk gambar.
gambar, lalu testimoni juga, sesuaiin. Nah, ini kontaks. Nah, kontaks ini adalah halaman yang di depan tadi ketika pengunjung mengirim sebuah pesan. Nah, ini dia pesannya misalnya gitu. Ini products. Ini yang di halaman depan juga ketika pengunjung mau memesan. Nah, ini nama produknya apa? Nah, ini gambarnya, gambar produknya. Span berhasil. Nanti tampil di halaman depan webnya. Halaman depan web. Di sini dia tuh. Tes 12. Oke, baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konfigurasi. Nah, disinilah dari nama aplikasi, email, telepon, alamat. Ini juga nanti tampil di halaman depannya. Email, telepon, alamat. Ya, terdapat di kontak di sini. Nah, itu. Ini color sidebar kalau mau diganti warnanya. Top barnya misalnya ini disesuaikan aja gitu, Mas. Ini logo sistemnya ini. Ya, ini logo banner front end ini yang di sini. Yang di halaman home paling awal ketika pengunjung. Lalu link Facebook, link Instagram, YouTube, WA sama nama copyright-nya. Ini kan copyright di sini. Gitu, Mas. Nah, baik, selesai. Di situ ini untuk direktur ya. Kita lanjut untuk pengurus. Nah, untuk pengurus salah ambil satu nih. Sebentar untuk pengurus, lupa password ini saya. Nah, baik, selesai. Ini untuk pengurus. Ini untuk pengurus. Nah, pengurus terdiri dari beberapa fitur. Nah, yang paling penting dia di sini mengurus data keuangan. Nah, tadi kan pengurus kan ada dibuat kan. Pengurus itu dia bisa ngurus usaha apa aja kan gitu. Nah, kebetulan untuk pengurus ini yang bernama Maldin, dia mengurus usaha Pertamini. Nah, gitu. Ini adalah yang pernah diinputnya untuk pengeluaran. Kita bisa lihat nih detailnya. Nah, ini dia detail dari apa yang sudah diinput. Nah, misalnya kita input baru nih. Nah, oke. Selesai. Nah, ini dia. Lalu ada pemasukan juga seperti pengeluaran. Pertamini juga kan yang diurusnya. Nah, laporan pengeluaran juga seperti biasa juga.
Pertamini juga yang diurusnya. Ini ada beberapa data dari laporan keuangan yang diinputkan dia. Jadi, pengurus ini tidak bisa melihat data laporan pengeluaran atau pemasukan oleh pengurus yang lain. Jadi, dia hanya bisa melihat datanya sendiri, apa yang sudah diinputkannya gitu. Laba rugi juga hanya dia nih, gitu. Baik, yang selanjutnya untuk Capdesk. Nah, oke. Nah, sedangkan untuk kepala desa itu sendiri, dia hanya bisa melihat laporan keuangan, gitu. Ini kepala desa, tapi kepala desa itu bisa melihat laporan keseluruhannya gitu, keuangan dari pengurus mana saja. Juga di pemasukan, dia bisa melihat semua seperti direktur. Lalu juga laba rugi untuk Pertamini misalnya, nah, gini segini. Nah, jadi ini laporan keuangan ini berdasarkan usahanya, tiap-tiap usaha. Nah, gitu. Nah, ternyata ini minus, oh berarti ada kerugian untuk usaha ini tadi servis mobil. Begitu. Nah, mungkin begitu saja Mas ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.